Halo guys, di video ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana cara besut sablon manual tinta plastisol. Kenapa video ini saya buat? Karena kemarin sempat ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang awalnya menggunakan rubber dan ketika mereka coba hijrah ke plastisol, mereka ada beberapa kendala terkait dengan besut, terkait dengan proses besut. Mungkin kendala tersebut karena ya memang awalnya menggunakan tinta rubber ya, yang notabene tingkat kekentalannya, tingkat kekerasannya tidak sekeras plastisol. Nah, jadi di situ ada beberapa problem, diantaranya yang paling sering itu tinta tidak mau keluar dari screen. Nah, makanya di video ini saya akan coba berbagi. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan solusi bagi kawan-kawan yang sedang kesulitan atau masih belum menemukan bagaimana cara besut sablon manual tinta plastisol. Oke, ini kita langsung akan jelaskan. Sebenarnya kalau untuk tinta plastisol itu kita harus menggunakan rakel yang tingkat kepadatannya itu kuat ya. Nah, kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu nih, untuk besut plastisol dia samakan dengan apa? Disamakan dengan rubber ya. Nah, jadi kalau rubber itu pakai rakel merah aja dia sudah kuat, sudah bisa, bahkan bagus karena rakel merah yang ujungnya lancip itu bisa mensuplai tinta lebih banyak dibandingkan yang kotak. Nah, kalau kita menggunakan tinta plastisol, sifat tinta plastisol sendiri itu kalau kita lihat ini lebih lengket. Nah, lebih lengket, terus juga tingkat kekentalannya dibandingkan tinta rubber itu lebih keras ya. Jadi untuk rakel yang lembut seperti rakel merah itu biasanya kalau dipakai itu kurang maksimal, besutannya kurang bersih, dan yang jelas ketika besut itu biasanya meletot. Jadi untuk Untuk plastisol itu bisa menggunakan rakel yang hijau ya. Hijau itu lebih keras dibandingkan dengan yang merah. Terus juga kalau di tempat kami Xaparel Palembang itu kita menggunakan rakel kuning semua ya. Jadi entah itu yang besar, entah itu yang kecil, kita menggunakan rakel kuning. Namun perlu hati-hati ketika menggunakan rakel kuning, tingkat kemiringannya itu berbeda. Jadi kalau kita menggunakan rakel kuning yang lebih keras, itu otomatis tingkat kemiringannya itu lebih miring dibandingkan kita menggunakan rakel yang untuk rubber ya. Rakel merah itu kan lancip, jadi kita bisa agak terlalu tegak itu bisa. Cuman kalau yang plastisol rakel kuning itu tingkat kemiringannya lebih miring lagi. Nah, ini kita akan coba langsung mempraktekkan cara besutnya. Bagus. Oke, kita tinta terlebih dahulu. Kalau tinta plastisol yang masih baru itu usahakan diaduk-aduk ya, diaduk terlebih dahulu supaya lebih encer. Sebab sifat plastisol kayak gitu. Pertama kita datang, biasanya pertama beli itu agak keras, ketika diaduk agak lama dia secara memang sifatnya ya, dia bisa jadi lebih encer. Itu. Jadi setelah diaduk kita langsung taruh di screen seperti ini. Nah, dan kita besut. Nah, untuk proses kemiringannya seperti ini ya. Nah, tingkat kemiringannya seperti ini, nanti bisa dirasakan sendiri ya. Untuk proses besutnya kita tetap ya, kita balur, habis itu kita tekan. Nah, kita tekan biasanya 2 kali atau 3 kali melihat melihat kita latihan kita lah. Kalau ini biasanya sudah bagus. Nah, sudah rata hasilnya. Bentar, agak dipelankan tingkat kemiringannya, bentar. Nah, kita segini, kita balur. Oke, kita tekan. Memang untuk tinta plastisol ini lebih keras dalam proses besutnya ya. Jadi lebih membutuhkan tenaga yang ekstra dibandingkan rubber. Oh ya, di sini saya tekankan sekali lagi untuk tinta plastisol itu
ya jangan menggunakan rakel merah lancip ya. Jadi usahakan menggunakan rakel yang keras, hijau atau kuning itu masih bisa. Hijau masih bisa, saya pernah pakai. Tapi dalam proses penggunaan sekian lama itu ternyata kita lebih nyaman ke rakel kuning ya. Nah, tapi ya itu tadi tingkat kemiringannya mungkin agak beda karena tingkat kemiringan itu menentukan suplai tinta yang turun ke bahan yang kita sablon. Oke. Setelah kita keringkan itu seperti rubber lah, kita lihat. Kalau sekali kayaknya memang kurang tebal ya, putihnya masih kurang. Jadi biasanya kita sampai 3 kali naik. Nah, ada ada perbedaan antara besut yang pertama dengan yang kedua, yaitu besut kosongnya itu lebih sedikit biasanya. Nah, karena yang kedua ini kan lapisan di bahan di dasar baju sudah ada lapisan pertama. Nah, jadi untuk lapisan keduanya itu lebih cepat turun. Nah, lebih cepat turun. Kalau yang tadi kan besut kosongnya sampai 3 kali. Nah, kalau ini cukup sekali sih sebenarnya besut kosongnya. Nah, cukup sekali dia sudah turun rata. Tuh, untuk kemiringannya sih masih sama aja. Nah, mungkin tenaga yang dipakai untuk naik yang kedua kalinya ini lebih sedikit. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi dalam video kali ini tentang cara besut sablon manual Plastisol. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Apabila ada yang perlu disampaikan bisa di kolom komentar.